Perkenalkan, nama saya Putri Kamila Ngarbingan, NIM 462021-065, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, prodi saya Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Cara mengelola stres dan emosi negatif. Masing-masing orang yang ada di dunia ini pastinya pernah mengalami masalah tertentu, mulai dari masalah kecil hingga masalah besar. Di antara tema yang kerap memunculkan permasalahan umum sering terjadi di sekitar masyarakat adalah mengenai cinta, kesehatan, dan keuangan. Ujian kehidupan kerap menghampiri seseorang dengan tiba-tiba, dan itu harus dihadapi karena merupakan suatu realita kehidupan yang tidak bisa kita hindari lagi. Menghadapi permasalahan yang ada, tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan dan juga tidak semudah perkataan bahwa semua masalah ada solusinya. Namun, ada hal yang terkadang unik bahwa solusi untuk suatu masalah kadangkala datang dengan sendirinya. Hal paling penting dan utama untuk dilakukan ketika seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan adalah dengan mengutamakan ketenangan diri. Ketenangan diri menjadi patokan utama bagi seseorang untuk dapat berpikir secara jernih, karena emosi yang negatif terkadang justru membuat keadaan semakin rumit, bukan malah teratas. Artinya, mungkin saja emosi negatif yang kita luapkan akan memberikan kelegaan dalam diri, namun itu bisa berdampak negatif kepada lingkungan yang ada di sekitar. Masalah yang sudah terjadi dan dihadapi seringkali memberikan dampak negatif untuk kehidupan seseorang, bahkan tanpa disadari. Hal itu kerap membuat seseorang menjadi trauma. Di antara yang menyebabkan hal itu terjadi adalah kurang ikhlasnya seseorang di dalam menerima keadaan. Dan penting untuk diketahui bahwa emosi yang terpendam ternyata bisa menjadi sumbatan tersendiri. Misalnya, seseorang diputus cinta oleh kekasih yang sangat dicintai. Adanya rasa kehilangan membuat seseorang tersebut merasa hampa dalam kehidupannya. Bahkan, ia merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Tidak jarang pula ia marah-marah dan membanting barang-barang yang terdapat di sekitarnya. Kemudian dia pergi dan menangis di kamar. Hal tersebut sudah pasti membuat keluarga dan juga termasuk teman-temannya khawatir atas dirinya. Dan ini merupakan contoh luapan emosi yang negatif terhadap lingkungan sekitar. Semakin hari, seseorang tersebut akhirnya kembali ceria sebagaimana yang sebelumnya. Akan tetapi, sesudah ia mengetahui fakta adanya orang ketiga, maka ia pun merasa trauma dan juga dendam. Dendam terhadap mantan kekasihnya dan trauma dengan yang namanya cinta. Ini menjadi salah satu akibat dari emosi negatif yang diluapkan dan akhirnya menjadi sumbatan dalam diri. Sumbatan emosi yang ada tersebut menjadikan sikap seseorang tidak stabil. Dan apabila hal tersebut dibiarkan, maka bisa berdampak kepada tubuhnya. Saat emosi tersumbat dan tubuh tidak kuat menahan hal tersebut, maka akhirnya sakit akan melanda. Bisa diawali dengan gejala insomnia, kemudian berlanjut kepada depresi yang berlebihan, sampai asam urat yang naik. Apabila itu dibiarkan begitu saja, maka di dalam waktu yang lama bisa memunculkan penyakit berbahaya yang perlu dicegah sejak kini. Hal tersebut adalah sesuatu yang mendasari bahwa seseorang hendaknya mengelola stres mereka dengan baik, sehingga emosi negatif menjadi terkondisikan. Hal itu disebabkan karena pengelolaan stres yang tidak tepat bisa merusak lingkungan sekitar dan juga diri sendiri dari dalam. Di antara cara yang tepat untuk mengelola stres dan juga emosi negatif adalah dengan memakai writing therapy atau terapi menulis. Terapi menulis ini bisa dilakukan dengan berbentuk grup atau fasilitator. Tujuannya adalah agar satu sama lainnya bisa semakin menguatkan. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan untuk membuat suatu grup dan terkadang tidak, semua masalah atau kehidupan pribadi kita dapat diceritakan ke orang lain karena terkadang tidak ada yang abadi. Jika seperti itu, maka terapi menulis bisa juga menyalurkan atau mengutarakan tentang isi hati kita atau permasalahan kita ke dalam sebuah buku dan menulisnya dengan tulisan tangan sendiri. Lebih dikenal dengan buku diary yang isinya tentang kehidupan masing-masing orang. Dengan adanya pelepasan semacam ini, stres Anda juga akan berkurang dan emosi pun menjadi stabil. Di samping itu, Anda juga bisa menemukan suatu hikmah dari kejadian yang ada dan bisa menjadi jembatan bagi seseorang untuk lebih introspeksi diri. Bandingkan harus mencari kambing hitam, karena kadangkala seseorang menjadi ikut andil atas berbagai permasalahan yang datang kepada setiap orang. Selain itu, terapi menulis juga akan memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar kita dan juga orang lain bisa mengambil pelajaran berharga dari masalah yang pernah dialami tersebut, sehingga
Ketika ke depan nanti ada masalah yang sama menghampiri, maka tentu saja kita sudah lebih berpengalaman untuk mengatasinya. Dan tentu saja, itu bisa meningkatkan sikap bijaksana kita. Dengan demikian, masalah akan semakin mudah untuk dihadapi. Bagaimanapun bentuk dari tulisan tersebut, tidak perlu dihakimi benar atau salahnya, karena itu adalah salah satu tempat untuk meluapkan emosi kita. Dan tidak perlu peduli apakah itu adalah bentuk dari maki, puisi, atau cerita. Sesudah itu, kita pun bisa menuliskan suatu hikmah dari setiap perjalanan kita sendiri dan juga bisa melihat berbagai tokoh yang menginspirasi, yang menuliskan berbagai kegagalan di dalam perjuangan yang akhirnya menjadi kisah sukses masing-masing. Adapun juga cara efektif mengatasi stres emosional, yaitu jangan mengisolasi diri. Cobalah meditasi. Temukan terapis, dukungan emosional dari hewan peliharaan. Jaga tubuh Anda. Menyendiri beberapa waktu. Dan yang terakhir yaitu, terimalah emosi Anda. Sekian dari hasil kerja saya. Terima kasih.